Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rindi pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Oke, hari ini kita akan belajar bersama mengenai perencanaan usaha kerajinan inovatif berdasarkan kebutuhan pasar global. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Kemudian, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Nah, tahapan perencana ini disebut juga dengan tahapan Research and Development atau dikenal dengan R&D. Kemudian tahapan kedua adalah produksi hingga penjualan. Nah, di sini kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Nah, tahapan ini disebut juga dengan production and distribution. Terakhir yaitu tahapan ketiga. Tahapan ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT. Yang kedua, kita akan membahas pasar sebagai salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan. Berdasarkan luasnya, pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pasar global. Pasar global merupakan suatu kegiatan perusahaan dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar secara global dengan cara memasuki pasar luar negeri atau pasar internasional. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan kerajinan memiliki pasar yang lebih luas, tidak hanya konsumen lokal, namun juga konsumen global. Pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Potensi pasar dapat diketahui melalui 2 pendekatan, pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Kemudian sedangkan pendekatan penawaran itu mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Sasaran pasar global dalam pembelajaran ini dapat dibatasi menjadi 2, yaitu wisatawan yang datang dan konsumen yang akan melakukan pembelian secara online. Dua pasar sasaran ini sama-sama memiliki ketertarikan terhadap produk yang unik dan khas yang mudah dibawa atau dikirimkan. Wisatawan lebih menyukai produk kerajinan yang mudah dibawa, misalnya berukuran tidak terlalu besar dan tidak berat. Sedangkan produk kerajinan yang dipasarkan secara online harus mempertimbangkan proses pengiriman agar produk tidak rusak pada saat pengiriman. Wirausaha dapat mengembangkan produk kerajinan yang sudah ada di daerah atau membuat kerajinan yang belum ada. Pengembangan kerajinan dilakukan untuk membuat produk kerajinan yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan atau konsumen. Misalnya, membuat kerajinan cindera mata yang lebih ringan, lebih kecil, dan mudah dibawa, sehingga sesuai dengan kebutuhan wisatawan atau konsumen. Pengembangan produk untuk pasar global harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara tujuan, terkait standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Standar bahan baku yang berlaku di setiap negara dapat berbeda-beda. Misalnya, untuk beberapa negara maju, produk bahan baku kerajinan dari kayu harus dipastikan tidak berasal dari penebangan liar atau illegal logging.
Standar terkait proses produksi yang berlaku di beberapa negara diantaranya adalah tidak melibatkan pekerja anak dalam proses produksi. Kemudian, standar tersebut juga terdapat pada pengemasan dan distribusi. Pada umumnya, berlaku untuk pengiriman skala besar atau ekspor. Sedangkan untuk pengiriman dalam jumlah kecil atau paket, standar tersebut belum tentu diberlakukan. Wirausahawan yang telah menjangkau pasar global harus mempelajari standar dan tata aturan internasional agar dapat mengatur strategi pemasarannya dengan tepat. Berikut ini adalah contoh mengatur strategi pemasaran dengan tepat. Nah, di sini ada contoh yaitu oleh-oleh untuk wisatawan dan produk untuk non-wisatawan. Pengembangan produk untuk pasar global juga harus mempertimbangkan selera estetis dari pasar sasaran. Faktor estetis dapat dilihat dari dua hal. Pertama, adalah tren desain dunia yang disepakati secara global dan berganti setiap tahunnya. Kedua, adalah selera khas dari orang-orang di setiap negara. Setiap negara pada umumnya memiliki selera yang khas untuk warna, motif, bentuk dari suatu produk. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan membahas perencanaan usaha kerajinan inovatif berdasarkan kebutuhan pasar global dengan model bisnis land canvas. Para wirausahaan sering menggunakan model bisnis land canvas untuk membuat perencanaan usahanya. Di kelas 11, kita sudah belajar mengenai model bisnis land canvas. Nah, di sini Ibu akan mengulas kembali mengenai perencanaan usaha dengan model bisnis land canvas. Yang pertama, ada problem atau masalah. Nah, di sini menggambarkan permasalahan yang akan diselesaikan oleh wirausahawan. Wirausahawan sebaiknya juga mengetahui usaha apa yang telah dilakukan orang lain untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kedua, ada solution atau pemecahan masalah. Nah, di sini menggambarkan satu atau beberapa pilihan pemecahan masalah yang diambil oleh wirausahawan untuk mengatasi masalah yang dipilih pada segmen pelanggan. Solusi dapat berupa produk atau jasa yang harus dijelaskan sifatnya serta perbedaannya dengan solusi-solusi yang telah ada sebelumnya. 3. Key metric atau pengukuran. Di sini menggambarkan metode evaluasi yang akan digunakan secara berkala untuk menentukan apakah bisnis ini sudah tepat dijalankan, baik strategi maupun operasinya. Misalnya, pendapatan yang diperoleh, jumlah pelanggan, jumlah channel yang mau bekerja sama, dan lain-lain. Yang keempat yaitu unique value proposition atau usulan nilai unik. Di sini, wirausahawan harus bisa menulis apa yang menjadi diferensiasinya dengan usaha yang lain, apa yang membuat mereka standing out, dan apa masalah pertama yang akan diselesaikan, dan untuk siapa solusi itu ditujukan. Yang kelima, unfair advantage atau keunggulan yang tidak dimiliki orang lain. Nah, di sini menggambarkan hal-hal yang tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh orang lain. Bagian ini sebenarnya menggambarkan kekuatan kompetitif sebuah usaha. Hal-hal yang dapat dimasukkan misalnya penguasaan atas pengetahuan yang unik, kepemilikan hak paten, hubungan yang baik dan legal dengan pihak lain. Yang keenam, channel atau saluran. Ini menggambarkan saluran distribusi yang akan digunakan untuk melakukan promosi dan pemasaran. Misalnya melalui blog, website, Facebook, iklan cetak, event, word of mouth, partnership, media sosial, dan lain-lain. 7. Customer segment atau segmen pelanggan. Di sini, wirausahawan menuliskan siapa target market yang hendak dilayani oleh perusahaan. Wirausahawan bisa memilih dari usaha perseorangan atau organisasi. 8. Cost struktur atau struktur pembiayaan. Di sini menggambarkan semua pos-pos pembiayaan yang akan dikeluarkan untuk mengoperasikan sebuah usaha. Yang kesembilan terakhir, revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, di sini menggambarkan semua pos-pos pemasukan yang akan dihasilkan oleh sebuah usaha.
Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.